Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriim Harfiah Mutmainah. Saya salah satu mahasiswi farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari dengan nomor sambung F2018-01036. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah farmakoterapi dengan judul materi infeksi gastrointestinal. Nah, kita masuk pada slide yang pertama. Di sini ada definisi infeksi gastrointestinal. Sebelum kita bahas mengenai definisi infeksi gastrointestinal, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sih itu gastrointestinal. Jadi, gastrointestinal merupakan suatu saluran pencernaan yang dimulai dari mulut sampai anus, meliputi orofaring, esofagus, stomach atau lambung, usus halus, dan usus besar. Oleh karena itu, jika sistem gastrointestinal terpapar oleh bakteri, virus, dan organisme lain, akan mengakibatkan terjadinya infeksi gastrointestinal. Infeksi gastrointestinal adalah salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas yang lebih umum, dan penyebab kematian di seluruh dunia. Di Amerika Serikat sendiri, ada sekitar 179 juta kasus gastroenteritis akut setiap tahun, sehingga menyebabkan lebih dari 600.000 pasien rawat inap dan lebih dari 5.000 kematian. Oke, kita lanjut. Untuk mencegah terjadinya infeksi gastrointestinal, maka perlu dilakukan kesehatan lingkungan, seperti penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik. Dengan adanya sanitasi yang baik, maka akan mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri, juga mencegah perkembangbiakan bakteri. Nah, berdasarkan penelitian, dengan menjaga kualitas lingkungan dan makanan, itu dapat menurunkan kejadian enterik atau yang lebih kita kenal dengan diare, menurun secara signifikan. Kita lanjut. Penyakit yang berhubungan dengan gastrointestinal, yang pertama ada gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan sindrom yang ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan rasa tidak nyaman pada perut. Yang kedua, diare. Diare itu biasanya dihasilkan oleh penyakit yang terjadi di usus halus, termasuk peningkatan cairan dan hilangnya elektrolit. Lalu yang ketiga, disentri. Disentri merupakan gangguan inflamasi dari gastrointestinal tract yang sering dihubungkan dengan adanya darah pada feses dan disertai gejala seperti nyeri, demam, kram perut, dan juga biasanya disebabkan oleh penyakit yang terjadi di dalam usus besar. Nah, yang keempat, ada enterokolitis, yaitu inflamasi yang melibatkan mukosa baik pada usus besar maupun usus halus. Next, pengobatan untuk infeksi gastrointestinal ada 3, yaitu rehidrasi, antimotilitas, dan terapi probiotik. Pengobatan dehidrasi meliputi rehidrasi, penggantian kehilangan cairan, dan melanjutkan pemberian makan normal. Terapi rehidrasi atau pengganti cairan itu adalah landasan terapi untuk pasien mengalami diare. Nah, diare itu sendiri adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu mengalami fase buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi fesesnya itu yang cair. Nah, feses pada penderita diare bisa tanpa atau disertai lendir maupun darah tergantung faktor penyebabnya. Jika di awal telah ditaksirkan bahwa pasien dehidrasi atau kekurangan cairan, maka sangat penting untuk melakukan terapi rehidrasi. Adanya penurunan berat badan adalah cara yang paling tepat untuk menentukan tingkat kehilangan air pada tubuh pasien. Karena pasien yang mengalami dehidrasi akan kehilangan cairan secara signifikan, sehingga akan mengalami penurunan berat badan. Tanda klinis pada pasien dehidrasi yaitu seperti perubahan turgor kulit. Nah, apa sih itu turgor kulit? Jadi, turgor kulit itu adalah tingkat kelenturan kulit. Kita dapat menilai tingkat kelenturan kulit dengan cara mencubit kulit di daerah perut.
Jika kembalinya cubitan kulit secara lambat atau sangat lambat, maka hal tersebut merupakan pertanda jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Kemudian, tanda-tanda klinis selanjutnya pada pasien dehidrasi adalah mata cekung. Jika bagian bawah kelopak mata kita menjadi semakin besar dan mata terlihat sayu, itu artinya kita mengalami dehidrasi. Dan tanda-tanda klinis lainnya seperti membran mukosa kering, keluarnya air mata secara terus-menerus, dan pengeluaran urin. Nah, di sini jika pengeluaran urin berwarna kuning atau kuning gelap, itu biasanya menandakan dehidrasi. Perubahan mental dan perubahan tanda-tanda vital dapat membantu dalam menentukan perkiraan defisit urin. Di sini bisa kita lihat pada tabel 39.1 di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tabel penilaian klinis derajat dehidrasi pada anak berdasarkan persentase penurunan berat badan. Berdasarkan variabel terapi hidrasi, pasien dengan dehidrasi sangat ringan atau tanpa dehidrasi, yaitu penurunan berat badan kurang 3%, dinyatakan tidak ada terapi hidrasi. Sedangkan jika dehidrasi ringan hingga sedang, yaitu 3-9% penurunan berat badan, maka diberikan terapi oralit sebanyak 50-100 ml, lebih 3-4 jam. Apa sih itu oralit? Jadi, oralit itu adalah obat untuk menggantikan kadar elektrolit dan mineral tubuh yang hilang akibat adanya dehidrasi. Lanjut, jika pasien mengalami dehidrasi berat, yaitu penurunan berat badan hingga lebih dari 10%, maka terapi hidrasi untuk anak adalah ringan laktat atau normal salin sebanyak 20 ml dengan waktu 15-30 menit. Diberikan secara intravena, yaitu metode pemberian obat melalui injeksi atau infus melalui intravena sampai status mental atau perfusi meningkat, lalu diturunkan sebesar 5% dextrosa intravena. Intravena normal, terutama di 2 kali maintenance atau oralit 100 ml per kilo selama 4 jam. Dextrosa itu adalah obat yang membantu memenuhi kebutuhan gula di dalam tubuh. Nah, di slide ini membahas lanjutan rehidrasi, antimotilitas, dan terapi probiotik. Jika pasien mengalami dehidrasi berat, harus diresusitasi. Resusitasi itu adalah tindakan darurat. Jadi, pasien harus diresusitasi awalnya dengan ringer laktat, larutan, atau normal intravena salin. Ringer laktat itu adalah cairan infus yang biasa digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak sebagai sumber elektrolit dan air. Sedangkan normal intravena salin adalah cairan salin normal yang disebut juga cairan isotonik atau infus natrium klorida atau yang biasa kita kenal dengan sebutan NaCl. Lanjut, pasien yang mengalami dehidrasi dianjurkan tetap mengkonsumsi makanan secara normal, namun lebih awal, dan melakukan diet sesuai usia dapat dilanjutkan segera setelah dehidrasi disembuhkan. Pada pasien dehidrasi, awalnya harus diberikan makanan yang lebih mudah dicerna, seperti pisang, saus apel, dan sereal. Kita lanjut. Di slide ini masih membahas lanjutan dari rehidrasi, antimotilitas, dan terapi probiotik. Obat antimotilitas seperti difenoksilat dan loperamid itu dapat mengurangi jumlah feses, dikarenakan difenoksilat dan loperamid itu bekerja dengan cara mengurangi gerak peristaltik usus, supaya dapat memperpanjang lama kontak dan penyerapan air di usus, yang menyebabkan feses menjadi lebih padat. Obat antimotilitas tidak direkomendasikan pada pasien dengan diare disentri yang disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli. Selanjutnya, kita bahas infeksi bakteri. Jadi, antibiotik tidak dibutuhkan dalam pengobatan diare ringan dan juga terapi empiris.
Pada infeksi gastrointestinal akut mungkin tidak memerlukan antibiotik. Contohnya seperti diare cair pada anak. Paling sering itu disebabkan oleh rotavirus, sehingga penanganannya tidak memerlukan antibiotik. Sementara diare yang disertai lendir atau darah seperti disentri itu biasanya disebabkan oleh Shigella sp. Untuk penata laksanaannya, diare ini memerlukan pemberian antibiotik yang tepat. Demikian juga dengan diare yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Pada penderita kolera, biasanya mengalami buang air besar yang cukup sering, yaitu lebih dari 10 kali sehari dengan feses cair berwarna seperti air cucian beras. Karena banyaknya cairan yang dikeluarkan, maka pasien cenderung akan mengalami dehidrasi. Nah, di sini terdapat tabel rekomendasi untuk terapi antibiotik. Yang pertama, untuk patogen Vibrio cholera, terapi rekomendasi untuk anak, di sini ada obat erythromycin dengan dosis 30 mg per hari dibagi setiap 8 jam, digunakan secara oral 3 kali sehari. Kemudian ada azithromycin dengan dosis 10 mg secara oral digunakan 3 kali sehari. Dan untuk dosis dewasa ada obat ceftriaxone, itu dosisnya 100 mg per hari terbagi secara intravena setiap 12 jam. Dan untuk terapi antibiotik dengan patogen yang lain bisa kita lihat di layar ini. Nah, di sini ada lanjutan tabel rekomendasi untuk terapi antibiotik. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah tertera jelas untuk dosis dewasa dan dosis anak. Diare enterotoksigenik seperti kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Vibrio cholera adalah serogrup yang paling banyak menyebabkan epidemi dan wabah pada manusia. Vibrio cholera itu merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk koma, dan penularan Vibrio cholera terdiri dari 4 mekanisme tanpa gejala, yaitu adanya reservoir hewan atau bibit penyakit yang bersumber dari hewan. Kemudian, mekanisme tanpa gejala selanjutnya yaitu adanya penyakit kronis. Penyakit tanpa gejala yaitu asimptomatik, dan reservoir air atau bibit penyakit yang bersumber dari air. Itulah tadi materi infeksi gastrointestinal yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.